Pernah nggak kamu memaafkan orang lain dengan mudah, tapi saat giliran dirimu sendiri, kamu jadi orang yang paling kejam? Kesalahan kecil kamu ingat lama, kegagalan kecil kamu besar-besarkan, dan setiap kali tidak sesuai harapan, kamu berkata dalam hati, "Aku kurang, aku lambat, aku gagal." Padahal, ke orang lain, kamu jauh lebih lembut. Kita sering tidak sadar bahwa suara paling keras yang menghakimi kita bukan berasal dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Suara itu tidak berteriak, ia berbisik, tapi terus-menerus. Dan lama-lama, kita percaya itu adalah kebenaran. Kenapa kita keras pada diri sendiri? Karena sejak lama, kita diajarkan bahwa nilai diri datang dari hasil, nilai dari prestasi, nilai dari pencapaian, nilai dari seberapa berguna kita bagi orang lain. Saat berhasil, kita dipuji. Saat gagal, kita dipertanyakan. Tanpa sadar, kita belajar satu pola berbahaya. Cinta itu bersyarat. Kita belajar mencintai diri hanya saat kita cukup. Cukup pintar, cukup rajin, cukup berhasil, cukup kuat. Dan saat kita tidak memenuhi standar itu, kita merasa tidak pantas untuk dimengerti. Kita keras pada diri sendiri karena kita takut. Takut dianggap gagal, takut mengecewakan, takut tidak sesuai harapan. Akhirnya kita menekan diri lebih keras dari siapapun, bekerja lebih lama, menuntut lebih banyak, tidak memberi ruang untuk istirahat. Karena kita berpikir, kalau aku tidak keras pada diriku, siapa lagi? Masalahnya, kita lupa satu hal penting. Disiplin tanpa empati berubah menjadi kekerasan. Dorongan tanpa kasih berubah menjadi tekanan. Dan tekanan yang terus-menerus tidak membuat kita kuat. Ia hanya membuat kita lelah. Pernahkah kamu menyadari betapa kejamnya kata-kata yang kamu ucapkan ke diri sendiri? Kata-kata yang tidak akan pernah kamu ucapkan ke sahabatmu. Kamu tidak akan bilang ke temanmu, "Kamu bodoh, kamu selalu gagal, kamu nggak ada gunanya." Tapi ke dirimu sendiri, kata-kata itu terasa wajar. Kita lupa bahwa diri kita juga butuh dibela, juga butuh dimengerti, juga butuh ruang untuk salah tanpa langsung dihukum. Kita keras pada diri sendiri karena kita terbiasa bertahan. Kita terbiasa kuat, terbiasa memikul sendiri, terbiasa tidak minta tolong, dan lama-lama kita lupa cara memperlakukan diri dengan lembut. Ada orang yang tumbuh dengan pujian yang jarang, dengan tuntutan yang tinggi, dengan kalimat, "Kamu bisa lebih baik dari ini." Kalimat yang terdengar memotivasi, tapi diam-diam menanamkan rasa, "Aku tidak pernah cukup." Dan saat dewasa, kita meneruskan suara itu sendiri. Bukan karena orang lain lagi, tapi karena kita sudah menjadikannya bagian dari diri kita. Keras pada diri sendiri bukan tanda ambisi. Seringkali itu tanda luka. Luka yang belum selesai. Luka karena terlalu sering menjadi kuat sendirian. Melembut pada diri sendiri bukan berarti menyerah, bukan berarti malas, bukan berarti berhenti berkembang. Justru sebaliknya, orang yang memperlakukan dirinya dengan baik lebih mampu bertahan lama, lebih jujur dengan batasnya, lebih sehat dalam berjuang. Coba tanyakan ini ke dirimu. Kalau sahabatmu berada di posisi kamu sekarang, apa yang akan kamu katakan padanya? Katakan itu juga ke dirimu sendiri. Kamu boleh lelah. Kamu boleh salah. Kamu boleh berhenti sebentar. Nilai dirimu tidak hilang hanya karena kamu belum sampai tujuan. Kita tidak perlu menjadi keras untuk menjadi kuat. Kadang yang kita butuhkan bukan cambukan, tapi pelukan. Bukan tekanan, tapi pengertian. Jika hari ini kamu merasa terlalu berat pada dirimu sendiri, ingat satu hal. Kamu sedang belajar, bukan tertinggal. Dan kamu pantas diperlakukan dengan kelembutan yang selama ini kamu berikan ke orang lain.